Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melia Alfa-Triandini, selaku moderator dari kelompok 6, ingin melanjutkan video yang kemarin, yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kelompok lain. Yang pertama, pertanyaan dari kelompok 3. Pertanyaan pertama, mengapa Islam disebut sebagai agama fitrah dan bagaimana konsep fitrah tersebut berperan dalam mengembangkan potensi insaniah manusia? Baik, saya akan menjawab. Islam disebut sebagai agama fitrah karena ajaran selaras dengan sifat dasar manusia. Ajarannya yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fitrah manusia mencakup kecenderungan untuk mengenal dan menyembah Tuhan, mencintai kebenaran, keadilan, serta memiliki potensi untuk berbuat baik. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 30 yang menjelaskan bahwa manusia diciptakan atas fitrah Allah dan tidak ada perubahan pada fitrah tersebut. Konsep fitrah berperan dengan dalam mengembangkan potensi insaniah manusia karena Islam tidak mematikan naluri manusia, melainkan mengarahkan dan menyempurnakan potensi akal, rasa, kehendak, dan keaktifan manusia diberi ruang untuk berkembang, namun tetap berada dalam koridor nilai-nilai ketuhanan. Dengan demikian, manusia dapat tumbuh secara seimbang sebagai makhluk individu, sosial, dan spiritual tanpa kehilangan jati dirinya sebagai hamba Allah. Lanjut yang kedua, pertanyaan dari kelompok 3 juga. Bagaimana ajaran Islam membantu manusia mengembangkan potensi akal, spiritual, dan moral agar tetap sesuai dengan fitrahnya? Baik. Ajaran Islam membantu pengembangan potensi akal melalui perintah untuk berpikir, menuntut ilmu, dan merenungkan ciptaan Allah. Banyak ayat Al-Quran yang mendorong penggunaan akal secara kritis dan bertanggung jawab, sehingga manusia tidak terjebak pada kebodohan atau kesesatan. Dalam aspek spiritual, Islam mengarahkan manusia untuk memperkuat hubungannya dengan Allah melalui ibadah seperti sholat, puasa, zakat, dan zikir. Aktivitas ini berfungsi menjaga kesucian jiwa dan menenangkan batin sehingga manusia tidak mudah tersesat oleh hawa nafsu yang menyimpang dari fitrah. Sementara itu, pengembangan moral dilakukan melalui penanaman akhlak mulia seperti kejujuran, amanah, keadilan, dan kasih sayang. Islam menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai teladan utama dalam pembentukan moral, sehingga manusia memiliki contoh konkret dalam menjalani kehidupan yang beretika dan bermartabat dengan keseimbangan antara akal, spiritual, dan moral. Ajaran Islam menjaga manusia agar berkembang secara utuh dan tetap berada dalam jalur fitrahnya sebagai makhluk ciptaan Allah SWT. Baik, itu menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Yang pertama, yaitu pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan konsep fitrah dalam Islam dan bagaimana pengaruhnya pada perkembangan manusia? Dalam Islam, fitrah adalah kondisi dasar manusia yang suci dan cenderung kepada kebenaran serta pengakuan terhadap keesaan Allah. Setiap manusia dilahirkan membawa potensi untuk beriman, berpikir rasional, berbuat baik, dan hidup sesuai nilai moral. Konsep fitrah ini menegaskan bahwa manusia pada dasarnya memiliki kecenderungan positif, namun dapat dipengaruhi oleh lingkungan, pendidikan, dan pengalaman hidup. Pengaruh konsep fitrah terhadap perkembangan manusia sangat besar, karena Islam memandang pendidikan dan pembinaan manusia sebagai proses mengembangkan potensi bawaan, bukan memaksakan sesuatu yang bertentangan dengan kodrat manusia.
Dengan bimbingan ajaran Islam, potensi akal, spiritual, dan sosial manusia dapat tumbuh secara seimbang, sehingga manusia mampu menjalani kehidupan secara bermakna dan bertanggung jawab sebagai individu maupun anggota masyarakat. Lanjut pertanyaan dari kelompok 5 yang kedua. Dalam konteks modern, bagaimana ajaran Islam sebagai agama fitrah mampu menjawab berbagai tantangan zaman? Dalam konteks modern yang ditandai oleh perkembangan teknologi, globalisasi, dan perubahan sosial yang cepat, Islam sebagai agama fitrah tetap relevan karena ajarannya fleksibel dalam hal muamalah, namun teguh dalam prinsip akidah dan akhlak. Islam mendorong pemanfaatan akal dan ilmu pengetahuan sehingga umatnya dapat beradaptasi dengan kemajuan zaman tanpa kehilangan nilai-nilai moral dan spiritual. Ajaran Islam juga memberikan pedoman etika dalam menghadapi tantangan modern seperti krisis moral, individualisme, dan penyalahgunaan teknologi. Nilai keadilan, tanggung jawab, keseimbangan hidup, serta kepedulian sosial yang diajarkan Islam berfungsi sebagai penyeimbang bagi kehidupan modern yang cenderung materialistis. Dengan demikian, Islam mampu menjadi pedoman hidup yang relevan dan solutif di tengah dinamika zaman. Itu jawaban dari pertanyaan kelompok 5. Selanjutnya, pertanyaan dari kelompok 2. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan ta'ziyatun nafs? Ta'ziyatun nafs adalah proses penyucian jiwa dari sifat-sifat tercela seperti sombong, iri, dengki, dan cinta berlebihan terhadap dunia, serta upaya menumbuhkan sifat-sifat terpuji seperti ikhlas, sabar, jujur, dan tawakal. Dalam Islam, tazkiyatun nafs bertujuan membersihkan hati agar manusia semakin dekat kepada Allah dan mampu mengendalikan hawa nafsunya. Proses ini dilakukan melalui ibadah, zikir, muhasabah, introspeksi diri, dan pengamalan akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari. Dengan jiwa yang bersih, manusia dapat menjalani hidup sesuai fitrah dan nilai-nilai Islam. Yang kedua, apa tujuan ajaran Islam terhadap manusia? Tujuan utama ajaran Islam terhadap manusia adalah membimbing manusia agar mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat dalam mengarahkan manusia untuk mengenal dan menyembah Allah, membentuk kepribadian yang berakhlak mulia, serta menjalani kehidupan yang seimbang antara aspek spiritual, moral, dan sosial. Selain itu, Islam bertujuan menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi, yaitu makhluk yang bertanggung jawab dalam menjaga keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan kehidupan. Dengan mengikuti ajaran Islam, manusia diharapkan mampu hidup secara bermartabat dan memberi manfaat bagi sesama. Yang terakhir, apa yang diajarkan Islam agar manusia tetap berada di jalan yang lurus? Agar manusia tetap berada di jalan yang lurus, Sirotol Mustaqim, Islam mengajarkan akidah yang benar, ibadah yang konsisten, dan akhlak yang baik. Keimanan kuat menjadi dasar dalam setiap tindakan, sementara ibadah seperti sholat, puasa, dan membaca Al-Quran berfungsi sebagai pengingat dan pengendali diri. Islam juga mengajarkan pentingnya mengikuti Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman hidup serta menjauhi perbuatan yang dilarang. Dengan berpegang pada nilai-nilai tersebut, manusia dapat menjaga tujuan hidupnya agar tidak menyimpang dari ajaran Islam. Sekian pertanyaan dari kelompok lain yang bisa kami jawab. Mohon maaf bila ada tutur kata yang salah. Saya selaku moderator dan perwakilan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan, memohon maaf sebesar-besarnya bila ada tutur kata yang salah. Saya akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.